Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syatahang. Saya akan menjelaskan mengenai switch. Switch adalah pengalih jaringan atau sebuah alat yang menjalankan penghubung tidak terlihat, penghubung penyekat, atau segmentation dari banyak jaringan dengan mengalihkan dengan melihat MAC address. Switch juga bekerja di lapisan kedua OSI layer, yaitu data link. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari switch. Yang pertama itu looping avoidance. Looping adalah perputaran data yang terjadi pada switch saja. Switch dapat digunakan untuk mencegah terjadinya looping saat penerimaan data tidak diketahui tujuannya. Data yang telah diterima kemudian bisa diteruskan ke IP address tujuan dengan cara pemblokan pada salah satu port yang terkoneksi dengan perangkat lainnya. Fungsi yang kedua yaitu meneruskan paket data frame. Switch juga bisa digunakan untuk melakukan penyaringan serta meneruskan data frame ke alamat yang tengah dituju. Di samping alamat tujuan, penerus data frame juga akan diteruskan ke alamat MAC atau MAC address serta port tertentu. Dengan demikian, akan mengurangi peristiwa tabrakan dalam proses pengiriman data. Yang ketiga yaitu address learning. Fungsi address learning dari switch maksudnya ialah untuk melakukan pencatatan alamat MAC atau MAC address antar perangkat jaringan yang tengah terkoneksi. Ketika switch sedang menerima data, maka akan melakukan pencatatan MAC address, pengirim, serta mempelajari ke arah mana data yang dimaksud hendak dikirim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan protokol dari switch. Spanning tree protokol. Dalam spanning tree protokol, terdapat istilah yang pertama itu root bridge. Root bridge adalah switch dengan MAC address paling kecil atau terkecil. Root port merupakan link yang terhubung secara langsung ke root bridge atau jalur terpendek root bridge. Jika lebih dari satu link terhubung ke root bridge, maka sebuah cost dari port ditentukan dengan mengecek bandwidth dari setiap link. Port dengan cost paling rendah menjadi root port. Jika banyak link memiliki cost yang sama, maka bridge dengan bridge ID diumumkan yang lebih rendah akan digunakan. Karena berbagai link dapat berasal dari alat yang sama, maka nomor port yang terendahlah yang akan digunakan. Yang ketiga, designated port. Designated port adalah port-port yang tidak mengarah ke root bridge yang telah ditentukan sebagai cost yang terbaik atau cost lebih rendah daripada port yang lain. Sebuah designated port akan ditandai sebagai sebuah forwarding port atau port yang akan memforward frame. Yang keempat yaitu block atau alternative port. Block atau alternative port adalah port yang tidak meneruskan frame-frame untuk menghindari loop, namun akan selalu mendengarkan frame. Yang terakhir yaitu Ether Channel. Ether Channel mengkombinasikan beberapa segmen paralel yang memiliki kecepatan yang sama menjadi satu. Protokol dalam Ether Channel yang pertama, PAGP atau Port Aggregation Protocol. Maksimal port yang dapat digunakan yaitu 8 port atau 8 link. Protokol yang kedua yaitu LACP atau Link Aggregation Control Protocol. Maksimal port yang dapat digunakan adalah 16 port atau 16 link, tetapi yang aktif secara simultan hanya 8 port. Selanjutnya, layanan atau fitur dari switch. Yang pertama itu VLAN atau Virtual Local Area Network. Fungsi dari VLAN yaitu untuk memberikan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain broadcast. Domain broadcast ini biasanya batas subnet IP. Setiap subnet memiliki VLAN. VLAN memungkinkan beberapa LAN virtual berdampingan dalam LAN fisik atau switch. Jenis-jenis VLAN. Yang pertama, default VLAN. Default VLAN adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Sebelum dikonfigurasi, semua port yang ada pada switch akan tergabung ke dalam default VLAN dan dapat tergabung pada masing-masing VLAN. Pada Cisco, default VLAN adalah VLAN 1. Yang kedua, data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur traffic data pada VLAN. Yang ketiga, native VLAN
adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking dan unattached. Yang keempat, voice VLAN. Voice VLAN adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Yang terakhir yaitu manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. Keuntungan dari VLAN yaitu pertama, keamanan, yang kedua itu penghematan biaya, yang ketiga itu kinerja yang lebih tinggi, keempat, broadcast storm mitigation, yang kelima, peningkatan efisiensi staf TI, yang terakhir, manajemen proyek atau aplikasi yang lebih mudah. Selanjutnya, inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing merupakan proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN yang lain. Dalam inter-VLAN routing terdapat 3 opsi. Yang pertama, legacy inter-VLAN routing merupakan cara lama yang kurang efisien karena setiap VLAN harus terhubung ke satu interface pada router. Yang kedua, router on a stick. Router on a stick adalah solusi alternatif untuk skala jaringan yang kecil hingga menengah. Yang terakhir, menggunakan MLS, multi-layer switch dengan SVI, atau Switch Virtual Interface. Menggunakan MLS dengan SVI merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk skala jaringan menengah ke atas. Itulah penjelasan dari saya mengenai switch. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.